Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah ibadah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Izinkanlah di muqaddimah khatib berkhutbah untuk mengingatkan pribadi khatib sendiri dan mengajak jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan kita berusaha menjalankan dan melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, dan kita menjauhi dengan sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia termasuk kita yang beriman pasti membutuhkan kepada Rabb-nya, membutuhkan kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga cara agar kita bisa terpenuhi kebutuhan kita meminta kepadanya. Dan istilah itulah yang sering kita kenal dengan kita berdoa kepadanya, karena keinginan-keinginan kita begitu banyak. Apa-apa yang ingin kita raih, kita gapai, kita dapatkan sangatlah beragam, dan masing-masing kita mempunyai keperluan masing-masing. Ada orang-orang yang ingin mendapatkan hal yang manfaat, dan juga ada orang yang terhindar dari mara bahaya, dan itu kita panjatkan kepada Rabb kita. Makanya doa merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap kita sebagai bentuk bagaimana kita ini manusia yang lemah, manusia yang membutuhkan Rabb kita Allah Jalla wa'ala untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Meskipun kadang permohonan kita dengan pemberian Allah itu lebih banyak pemberian Allah Jalla wa'ala, tetapi tetap kita oleh Allah Jalla wa'ala diperintahkan agar kita berdoa. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku ijabahi. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah sabdanya yang ini menjadi warning bagi orang-orang yang enggan berdoa, yang mana Nabi pernah mengatakan, man lam yas'alillah
yaghdab alaih. Siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, siapa orang yang tidak memohon kepada Rabb-Nya, Allah akan murka kepadanya, Allah akan marah kepadanya. Yang ini menjadi mafhum mukhalafah, pemahaman baliknya bahwasannya siapa orang yang meminta kepada Allah, berdoa kepadanya dan sering mengatakan ya Rabb Allahumma, Allah akan mencintainya. Oleh karena itulah di antara sifat ibadur rahman yang Allah jelaskan di surat yang ke-25 mulai dari ayat 63 sampai seterusnya, di antara ciri mereka adalah tidaklah mereka berdoa kecuali hanya kepada Rabb mereka saja, yaitu Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin, a'azaniyallah wa iyyakum ajmain. Oleh karena itulah, karena doa merupakan perintah Allah, bahkan para anbiya, para rasul, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam beramal soleh dan juga berdoa. Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu para nabi sangat cepat tatkala beramal soleh, sangat bersegera ketika beramal soleh. Wa yad'unana raghaban wa rahabah. Dan mereka para anbiya, para nabi adalah orang-orang yang berdoa sambil mengharap dan rasa cemas tatkala mereka berdoa, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tatkala kula jenengan kok sering berdoa, sering meminta kepada Allah, maka sesungguhnya kita ini telah mencontoh para anbiya. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam kita sering dan bahkan melihat dalam setiap keadaan, dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dalam kondisi satu dengan kondisi yang lain, sering beliau iringi dengan berdoa. Dan doa beliau bermacam-macam. Pada kesempatan yang mulia ini, karena hajat kita ini banyak, tidak ada salahnya kita mencontoh satu doa dari doa Nabi. Yang doa ini insya Allah setiap kita menginginkannya. Sebuah doa yang Nabi ajarkan tatkala Nabi alaihissalatu wassalam mendoakan sahabat yang mulia Anas ibni Malik. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari juga, sahabat Anas pernah bercerita, suatu hari ibu saya, itu Ummu Sulaim, membawa saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ummi, ibu saya berkata, yaitu Ummu Sulaim, ya Rasulullah, khatimuka Anas, ud'ullaha lahu. Ya Rasulullah, ini Anas anak saya, dia ingin berkhidmah kepada engkau, doakan dia ya Rasulullah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dia dengan doa yang sangat indah dan mustajabah. Di antara doa Nabi kepada sahabat Anas, beliau mendoakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, jadikan dia kaya. Ya Allah, perbanyak anaknya dan berkailah. Subhanallah. Ya Allah, berkailah apa yang engkau berikan kepada Anas. Di satu riwayat hadis Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dikatakan doa Nabi kepada sahabat Anas apa? Wa atil hayatahu wa ufil lahu. Ya Allah, panjangkan umurnya dan ampuni dosanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat tatkala Nabi mendoakan seperti itu, maka sahabat Anas pun bercerita tentang dirinya. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat Anas bercerita, "Fa wallahi inna mali lakasirun." Demi Allah,
sesungguhnya harta saya begitu banyak. Wa inna waladi wa walada waladi, dan sesungguhnya anakku dan anak-anakku, cucu saya maksudnya, la yata'adduna ala nahwil mi'atil yaum, kita hitung ternyata hampir sampai 100 orang. Berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat sahabat Anas bercerita, hadis Bukhari dan kitab Adabul Mufrad. Apa kata sahabat Anas? Wa talat hayati hatta istahyaitu minan nas wa arzul maghfirah. Anas berkata, dan hidupku panjang sampai aku malu kepada manusia, tapi aku berharap apa? Allah mengampuni dosa-dosaku. Satu riwayat, dalam riwayat Turmudi dikatakan, ini perbedaan kebunnya sahabat Anas dengan kebun yang lain. Kalau kebunnya orang-orang, mohon maaf, 1 tahun mungkin panen sekali, tapi sahabat Anas dalam setahun bisa 2 kali panen. Kata beliau, wa kana lahu radhiyallahu an bustanun yahmilu fis sanah al-fakihata marratain. Kebunnya beliau sahabat Anas berbeda dengan kebun kaum muslimin yang lain. Dalam 1 tahun bisa berbuah 2 kali. Padahal sama tempatnya, tapi karena keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini? Maka di doa Nabi kepada sahabat Anas tadi merupakan doa yang indah. Paling tidak ada 5 permohonan yang Nabi mohonkan kepada Allah untuk sahabat Anas. Yang pertama adalah Allahumma akthir malahu, ya Allah perbanyak hartanya. Maka kita boleh meminta kepada Allah, ya Allah perbanyak harta saya, ya Allah kembangkanlah kekayaan saya. Makanya sampai ada orang-orang miskin di zaman Nabi itu protes sama Nabi, sambil mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur, ya Rasulullah orang-orang kaya itu loh kok bisa borong pahala itu loh. Kenapa? Kita sholat, mereka sholat, kita puasa, mereka puasa, tapi mereka bisa bersedekah, mereka bisa umroh, mereka bisa haji. Subhanallah. Inilah hasadnya orang-orang miskin di zaman Nabi. Bukan hasad masalah harta, tapi hasad kebaikan. Itulah ghibthah yang diperbolehkan dalam Islam, yang akhirnya Nabi mengajarkan fi kulli tasbihin shadaqah, fi kulli takbirin shadaqah, fi kulli tahlilin shadaqah. Ucapan subhanallah sedekah, ucapan alhamdulillah sedekah, ucapan Allah akbar sedekah. Amalkan itu agar bisa menyaingi orang-orang kaya pahalanya. Qadarullah, orang-orang kaya mendengar ilmu yang diberikan Rasulullah kepada orang-orang miskin, akhirnya mengamalkan, banyak bertasbih, banyak bertahlil, banyak bertakbir. Maka orang-orang miskin mengadu lagi, ya Rasulullah gimana ini orang-orang kaya mengalahkan kita lagi. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Maka Nabi menjawab, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Subhanallah, dengan kekayaan jamaah, orang-orang yang beriman, yang punya ilmu, bisa memborong pahala yang banyak. Makanya harta memang fitnah, harta memang ujian, tapi bagi orang-orang yang beriman, yang berilmu, harta akan mengantarkan dia kepada kedudukan yang tinggi. Maka boleh kita meminta kaya, tapi apa? Yang berkah. Makanya tadi di akhir permintaannya apa? Mudah-mudahan diberkahi. Bukan harta yang banyak tapi enggak berkah. Yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Anas didoakan supaya apa? Punya anak yang banyak. Lah kita supaya bisa punya anak harus menikah. Kalau nggak menikah nggak bisa punya anak. Beda dengan Maryam, ibunya Isa alaihissalam. Tapi kita kalau ingin punya anak ya harus menikah. Makanya dalam Islam nggak ada kerahiban, nggak ada orang yang fokus ibadah meninggalkan nikah, tidak ada. Makanya Utsman ibni Mad'un tatkala ingin fokus ibadah, nggak menikah, Nabi melarangnya. Bahkan Nabi SAW pernah menasehati 3 orang
yang datang kepada beliau yang ingin menyelisihi petunjuk Nabi. Orang pertama datang, ya Rasulullah, saya ingin sholat malam terus, gak akan tidur. Ya Rasulullah, orang kedua mengatakan, saya akan puasa terus, gak akan mokel, gak akan berbuka. Orang ketiga mengatakan, ya Rasulullah, ana a'tazilun nisa, aku akan menjauhi wanita, gak menikah. Maka Nabi mengatakan, hei sahabat-sahabatku, saya ini orang yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah. Saya sholat juga tidur, saya puasa juga iftar, mokel, makan, dan saya menikah. Makanya kemudian ada hadis Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang gak suka dengan sunnahku, bukan termasuk dari golonganku. Maka di antara tujuan menikah tidak hanya memuaskan nafsu, tapi juga apa? Ingin supaya punya anak. Tidak heran ketika Ma'qil ibni Yasar mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini cinta dengan seorang wanita yang cantik, punya kedudukan, tapi dia mandul. Boleh nggak aku menikahinya? Nabi diam. Kedua kali dia datang, ya Rasulullah, saya ini cinta kepada seorang wanita, kaya, punya kedudukan yang baik, tapi dia mandul. Nabi diam. Datang yang ketiga, seorang laki-laki ini, kata sahabat Ma'qil bin Yasar, ya Rasulullah, kulo niki kesemsem dengan wanita itu, dia cantik, dia punya kedudukan, cuma mandul. Apa kata Nabi? Nikailah wanita-wanita yang subur, yang penyayang, karena aku akan bangga dengan para nabi di hari kiamat, dengan banyaknya umat. Ini menunjukkan kita kalau menikah niatnya apa? Di antaranya punya anak. Dan Nabi pun suka kalau seandainya umatnya punya banyak anak. Tentu yang barokah, yang solih-solihan nantinya. Cuma disinilah sahabat Anas didoakan Allah, Allahumma akthir waladahu, ya Allah perbanyaklah anaknya. Maka tidak masalah kita berdoa, ya Allah perbanyak anak saya, monggo. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga apa? Keberkahan tadi. Minta berkah di harta, di anak. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, di antara doa Nabi adalah wa'atil hayati. Panjangkan umurnya ya Allah. Maka meminta kepada Allah agar dipanjangkan umur kita jamaah, maka itu tidak masalah. Tapi panjang umur yang berkah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara doa Nabi kepada sahabat Anas yang terakhir di kesempatan siang yang berbahagia ini adalah Nabi mendoakan dia, waghfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah, ampuni dosanya. Doa Nabi kepada sahabat Anas. Maka kita, tatkala kita memahami bahwasanya kita ini manusia yang lemah, yang sering bergelimpangan dengan maksiat dan dosa, mari kita perbanyak dalam kehidupan ini dan panjatan doa kita. Apa itu? Rabbi ufirli, Allahumma ufirli, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni dosaku. Makanya sahabat Abdullah bin Umar pernah bercerita, pernah kita bersama Nabi SAW dalam satu majelis, dan saya hitung tatkala Nabi duduk membaca Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'a marrah. Ya Allah ampuni aku, terimalah tobatku, sesungguhnya engkau zat yang maha penerima tobat dan maha penyayang. Saya hitung 100 kali Nabi dalam satu majelis. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam pernah salat duha. Setelah salat duha Nabi mengatakan Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan kata Ummul Mukminin Aisyah dibaca 100 kali. Inilah diantara sunnah bacaan setelah salat duha. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku, wa tub alayya, terimalah tobatku, innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha penerima tobat dan maha penyayang. Maka jamaah,
ampunan dari Allah ini kita butuhkan. Makanya tatkala kita sholat pun, ketika kita di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, apa yang kita katakan? Rabbighfirli warhamni, dan seterusnya. Maka itulah mungkin di antara faidah yang bisa kita ambil dari doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Anas. Maka mudah-mudahan doa yang singkat di atas bisa kita amalkan untuk diri kita, dan bisa nanti pas pulang kita beritahukan kepada anak istri kita, karena ini doa yang mulia datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang diperbanyak hartanya, Allahumma amin, juga diperbanyak anaknya yang salih salihah, Allahumma amin, dan juga diperpanjang umurnya dengan penuh barokah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Ghaffar ya Ghaffur ya Ghaffar ya Ghaffur ya Ghaffar ya Ghaffur ighfir lana dhunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.